Apakah dalam Yesaya pasal 44 ayat 13 sampai 20 sedang mengatakan bahwa ada unclean spirit dalam patung-patung yang sedang viral dikatakan oleh Daniel Manantah bahwa dia setuju dengan UAS bahwa ada unclean spirit dalam patung-patung? Apakah ini memang yang disampaikan oleh Yesaya 44 ayat 13 sampai 20? Kita akan mengkajinya lebih dalam lagi di konten kali ini. Simak terus hingga tuntas, kita kaji Alkitab bersama. Sebelumnya teman-teman sekalian, subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like, share agar semakin berdampak, dan bunyikan lonceng notifikasi agar mendapatkan konten-konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Saya percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya akan dimerdekakan, dan orang yang mau jadi murid Tuhan, belajar firman Tuhan, akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, dan tentu saja saya yakin dan percaya Tuhan Yesus mengasihi Daniel Mananta dan mengasihi juga UAS dan mengasihi setiap manusia, walaupun manusia sebagian tidak percaya kepadanya, menolak Yesus Kristus, tapi Yesus mengasihi manusia. Tertarik sekali saya sebagai hamba Tuhan untuk mengkaji dan membahas kitab Yesaya pasal 44 yang disinggung oleh Daniel Mananta dalam video di TikTok yang viral itu. Mari kita membahas apakah benar apa yang dikatakan Daniel Mananta, ada unclean spirit di patung-patung sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Yesaya ini. Mari saudara yang mau belajar lebih dalam lagi, simak terus sampai tuntas. Video kali ini, konten kali ini kita akan berusaha membahasnya. Lebih baik kita akan membaca di dalam kitab Yesaya terlebih dahulu. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Harap saudara boleh menyimaknya juga di Alkitab saudara ya. Jadi di sini di Yesaya pasal 44 sampai ayat 13 sampai 20, saya lebih baik membaca mulai ayat yang ke-9 ya, supaya kita lebih mendapat pemahaman yang utuh untuk bagian yang sedang disinggung oleh Daniel Mananta. Mulai ayat 9, orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Baiklah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri, mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakan dengan pahat dan menggarisinya dengan cangkang. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon batu atau pohon tarbantin lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam lalu hujan membuatnya besar, dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri.
Lagi pula ia menyalakan untuk membakar roti, tetapi juga ia membuat menjadi Allah, dalam tanda kutip Allah kecil, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api, dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang, dan ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas, aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sesembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan juga hatinya tertutup sehingga ia tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya. Tidak ada cukup pengetahuan dan pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian? Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering, orang yang sibuk dengan abu belaka, disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya, atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku. Jadi itulah Yesaya 44. Saya membacakannya dari ayat 9 sampai ayat 20. Ternyata setelah kita melihat apa yang ada di Yesaya 44 ayat 9 sampai 20 ini tidak sedang membahas bahwa ada unclean spirit di dalam patung. Kalau kita melihat konteks kitab Yesaya dituliskan oleh Nabi Yesaya dan ditujukan kepada orang-orang. Jadi sedang mengisahkan tentang orang-orang yang hidup dalam pembuangan, orang Israel yang dibuang di Babel. Dan waktu dibuang di Babel, mereka terpengaruh dengan orang-orang Babel yang menyembah patung, yang menyembah kayu dan sebagainya. Dan Yesaya dipakai Tuhan untuk memperingatkan orang Israel agar tidak menyembah patung. Karena di patung atau di pahatan manusia, apapun yang dibuat manusia, tidak ada apa-apanya di sana. Jadi kalau kita melihat konteks, justru orang yang menyembah patung, merekanya harusnya malu. Karena mereka membuat patung dari kayu, atau sekarang ini membuatnya dari semen, dari batu dan sebagainya, dan sebagiannya dipakai untuk masak, ya. Jadi untuk menyembah patung itu tidak ada kekuatannya, tidak ada kuasanya. Jadi di bagian ini Yesaya sedang mengatakan mereka seharusnya malu, karena yang mereka sembah itu benda mati, tidak bisa apa-apa. Jadi ini tidak sedang mengatakan bahwa di benda itu ada roh. Ya, ada roh, apakah roh kuasa Tuhan atau roh kegelapan. Jadi di sini sebenarnya kita harus waspada, jangan sampai hati kita ditertipu atau disesatkan. Jadi Yesaya sedang memperingatkan orang-orang Israel untuk berbalik kepada Tuhan, menyembah Tuhan, bukan menyembah patung. Dan di dalam konteks ini tidak sedang mengatakan bahwa di dalam patung juga ada unclean spirit atau ada roh-roh yang berkuasa. Di dalam patung tidak ada apa-apanya. Ya, benda mati tidak ada apa-apanya.
Justru di dalam kitab Yesaya ini sedang menubuatkan akan datangnya penebus, yaitu Yesus Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup, Immanuel, Raja Damai yang akan membebaskan umatnya yang terbelenggu dengan dosa, yang terbelenggu. Waktu itu orang Israel terbelenggu dengan penjajahan atau kerajaan Babel. Tuhan Yesus dinubuatkan untuk membebaskan, dan itu tergenapi ke dalam diri Tuhan Yesus. Jadi ternyata di dalam Yesaya 44 yang disinggung oleh Daniel Mananta ini tidak sedang mengatakan bahwa roh-roh itu ada di dalam patung, ya, atau patung-patung itu punya kekuatan magis, punya kekuatan ajaib atau punya kekuatan jahat dan sebagainya. Sebenarnya patung-patung itu atau buatan manusia itu tidak ada apa-apanya. Nah, dan memang kalau kita melihat apa yang diajarkan Alkitab, Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengusir roh-roh jahat dari patung. Tuhan Yesus tidak pernah mengusir setan dari patung. Justru Tuhan Yesus mengusir setan itu ada dari manusia. Dan memang setan atau roh-roh itu senangnya ke dalam tubuh yang hidup. Ya, paling utama mereka senang tubuh manusia. Itu yang ada di dalam Alkitab. Ya, kalau sudah kepepet sama sekali mereka nggak bisa ke tubuh manusia, nggak bisa masuk ke dalam tubuh manusia, mereka masuk ke dalam tubuh binatang. Ya, makanya iblis mencobai Hawa menyerupai ular. Atau waktu Yesus mengusir setan kepada orang gila yang dirasuki, setan yang dirasuki oleh legion, yang artinya banyak sekali setan yang ada di situ, ya. Kata legion itu seperti sekarang ya, 1 batalion kira-kira seperti itu ya. Satu legion itu sekitar 600 prajurit sampai 800 prajurit. Jadi sebanyak itu setan-setan yang ada di dalam tubuh orang gila yang digerasa, dan Tuhan menghardiknya, dan mereka memohon jangan usir kami. Dan mereka nego sama Tuhan, buang kami ke babi-babi. Dan akhirnya ya Yesus mengusir mereka, menghardik mereka, dan mereka masuk semua kepada babi-babi. Justru roh-roh itu, roh-roh jahat itu masuknya ke tubuh yang hidup. Dan mereka paling suka tubuh manusia. Nah, tubuh manusia ini yang sekali lagi, kalau manusia dimasuki atau dirasuki setan, maka itulah yang berbahaya. Jadi kalau kita melihat kembali lagi di Yesaya 44 yang disinggung oleh Daniel bahwa di situ ada unclean spirit. Ya, saya rasa itu pengaruh karena dia membeo dari UAS, dan itu merupakan paham-paham dinamisme. Jadi kita orang Kristen jangan mudah tertipu. Kita orang Kristen lebih baik belajar Alkitab lebih sungguh lagi, kaji Alkitab lebih sungguh agar tidak mudah tertipu, karena iblis datang menipu. Yang bahaya iblis yang ada dalam manusia yang menipu manusia yang lain. Oke, subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share, bagikan kepada teman-teman agar semakin terberkati, menjadi berkat, dan bunyikan lonceng notifikasi agar saudara mendapat konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Dan saya yakin dan percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan, dan orang yang menjadi murid Tuhan pasti akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus memberkati.